Selamat pagi pemirsa. Terungkapnya perputaran uang judi online di Indonesia yang mencapai 327 triliun rupiah sepanjang tahun 2023 pantas membuat kita semua marah. Di balik angka itu berarti ada jutaan orang yang terjerat dan sangat mungkin sudah ada nyawa yang melayang. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 23 April 2024 dengan tema Matikan Judi Online. Bersama saya Leonard Samosir dan Anda semua para pemirsa bisa juga menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat ya Bang? Sehat. Tapi sekian banyak orang Indonesia tidak sehat nih karena kecanduan judi online Bang. Karena mudah sekali mengaksesnya, katanya lewat handphone. Bukan katanya, faktanya memang begitu. Lah itu dia Bang, masalahnya saya belum pernah coba Bang, itu masalahnya. Tapi sebelum kita bahas soal judi online ini Bang Elman dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan oleh media Indonesia. Yang pertama, ini headline media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda. Saatnya buka buku baru. Ini maksudnya tahun ajaran baru atau maksudnya apa ini Bang Elman? Bagaimana Bang? Ya kan, pemilu udah usai. Dan MK sudah memberikan keputusan final dan mengikat kan begitu kan. Jadi beberapa waktu yang lalu kan pilihan kita boleh berbeda kan. Dan itu wajar kan. 01, 02, 03. Pokoknya pilihan boleh beda. Nah, sekarang ketika putusannya sudah final, sekarang waktunya kita bersatu kembali. Untuk apa? Membangun bangsa ini. Karena tujuan pemilu itu kan juga bukan untuk memecah belah, tapi untuk mempersatukan kita melalui pemilihan, melalui pilihan-pilihan kita masing-masing. Jadi sekarang kita nggak usah lagi bicara tentang pilihan kita. Sekarang kita bicara membangun bangsa ini. Pemimpin kita sudah ada, sudah terpilih secara sah. Dan ini semua juga sudah menerima ya, kalau dilihat di dalam berita ini Bang. 3 paslon juga sudah menerima kan hasil dari MK ini ya Bang ya? Ya, jadi kalau kita lihat kemarin, paslon 1, paslon 3, dan seluruh kelompok kerja mereka juga sudah menerima kan. Memang menurut saya itulah adab yang harus kita pelihara kan. Kalau kita memang masih bangsa beradab ya. Kita harus menghargai keunggulan orang lain. Nah, tinggal yang unggul ini juga harus merangkul yang kali ini tidak dalam posisi unggul kan gitu kan. Kan suka dikatakan kalau bukan kekalahan tapi kemenangan yang tertunda begitu Bang ya? Ya terserah lah kemenangan. Tapi kita harus menganggap ini kemenangan kita bersama lah. Kemenangan bangsa Indonesia, kita buka buku baru. Buku yang lama ya menjadi catatan sejarah saja ya. Buku yang lama itu disimpan aja. Sewaktu-waktu nanti buka kembali di mana kelemahan kita. Gitu kan. Untuk jadi belajar. Jangan menganggap kelebihan kita, di mana kelemahan kita. Kita membahas berita berikutnya Bang Elman dan pemirsa. Karena kemarin keputusan MK itu juga ternyata ada 3 hakim yang berpendapat berbeda Bang. Dissenting opinion lantaran gagal berembuk. Ini berita berikutnya masih dari halaman 1. Memang apakah berembuk itu harus menjadi satu kata atau memang boleh seperti ini Bang? Boleh. Jadi memang tentu pada awalnya mereka berusaha untuk bermufakat kan. Bermusyawarah, menyatukan hal-hal yang berbeda kan. Tapi ketika perbedaan itu ternyata memang tidak bisa disatukan, itu harus menjadi kekayaan kita bersama kan gitu kan. Jadi itu menjadi kelebihan kita bersama juga. Tinggal lagi sekarang yang dissenting opinion ini, yang 3 hakim konstitusi ini, catatan-catatan dissenting ini harus menjadi catatan kita bersama. Harus menjadi catatan pemerintah. Catatan yang harus ditindaklanjuti dong. Bukan hanya berhenti catatan kan. Jadi penyelenggara negara, penyelenggara pemilu, semua elemen masyarakat ini harus menjadikan catatan ketika ketiga hakim konstitusi itu untuk bagaimana memperbaiki demokrasi, bagaimana memperbaiki pemilu yang akan datang. Itu penting. Jadi kalau
kalau catatan ini dianggap tidak bermanfaat, dianggap angin lalu, ya pemilu yang akan datang jangan-jangan lebih buruk lagi kan gitu kan. Atau juga ini Bang, satu hal juga yang harus dipastikan adalah para hakim yang memberikan pernyataan yang berbeda, pandangan berbeda ini juga kemudian tidak menerima kondisi yang merugikan dirinya karena tindakannya ini. Kan sempat tersebut-sebut Bang bahwa setelah dissenting opinion, si A, si B, si C mungkin akan diganti katanya begitu. Itu tidak bisa begitu ya? Nggak bisa, karena justru dissenting ini akan memperkaya kita semua kan. Jadi kelemahan-kelemahan yang 5 hakim itu ditutup oleh yang ketiga ini. Kelemahan 3 hakim konstitusi ini ditutup oleh 5 itu. Mereka berdelapan menjadi satu. Jadi sehingga keputusannya presiden dan wakil presiden kita sekarang yang terpilih adalah Prabowo Gibran. Itu sah dan final. Presiden terpilih ya? Terpilih. Karena nanti dilantiknya 20 Oktober. 20 Oktober. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke halaman 2 pemirsa. Ini ada berita dunia usaha bergerak kembali katanya. Terkait dengan sudah diputusnya hasil dari sengketa pemilu Pilpres. Ini artinya bagaimana ya Bang? Karena di saat kita bicara ini sebetulnya kondisi eksternal membuat tekanan kepada ekonomi kita. Ketika ada krisis geopolitik di Timur Tengah, itu nilai tukar rupiah, juga karena langkah Bank Sentral Amerika, rupiah itu melemah signifikan. Harga minyak mentah juga perlahan tapi pasti naik terus Bang. Ini tekanan bagi ekonomi Indonesia sebetulnya. Bagaimana nih Bang? Ya ini kan setelah ada kepastian. Ini kan sudah ada kepastian kan? Betul. Presiden terpilih kan? Ya sekarang tinggal waktunya lah. Dunia usaha ini harus kita bangun kembali kan. Kita bangkitkan. Seperti yang dikatakan Leo tadi, bagaimana menjinakkan dolar ini kan. Supaya tidak terlalu perkasa dia terhadap rupiah kan gitu kan. Termasuk juga antisipasi harga minyak mentah Bang. Karena kalau terus-terusan tegang situasi di Timur Tengah, bisa jadi sampai akhir tahun kita bisa melihat BBM harus dinaikkan Bang sebagai akibatnya. Ya kalau misalnya para pelaku usaha ini juga mau sama-sama menanggung beban bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan kita semua. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi di depan, bisa kita hadapi. Itu makanya saya bilang kepastian hasil pemilu 2024 ini akan menentukan bagaimana kita ke depan. Dan sekaranglah waktunya kita bekerja bersama-sama. Karena waktu menunggu hasil itu memang benar banyak pengusaha yang mengatakan mereka menahan dulu rencana ekspansi usahanya Bang atau apapun penambahan modalnya karena ingin tahu ada kepastian dulu. Ya memang sebetulnya sih ke depan nggak boleh begitu. Jadi pemilu itu biarlah itu pemilu, tetapi dunia usaha harus tetap jalan. Oke. Mungkin kita masih berproses menuju itu Bang, kita harapkan saja. Baik, kita langsung ke editorial pemirsa pada pagi ini diberi judul Matikan Judi Online. Ini saya heran juga sih Bang, karena kan sudah lama kita bicarakan ini, tapi ternyata perputaran uang, jeratannya kepada manusia-manusia yang terlibat di dalamnya makin hari makin parah. Ini memang kita mau memberantas judi online atau pura-pura mau ini Bang? Bagaimana Bang? Ya kalau kita melihat angka hari ini, perputaran uang judi online di seluruh Indonesia ini kan 327 triliun. Itu sepanjang tahun lalu sepanjang tahun lalu itu. Itu yang ketahuan? Itu yang ketahuan. Bahkan dengan angka ini, ini akan menempatkan Indonesia perangkat pertama terbanyak pecandu judi online di seluruh dunia. Jadi di seluruh dunia, kita lah peringkat pertama terbesar. Jadi kali ini kita juara memang. Walaupun juara yang sangat jelek ya. Paling buruk ini. Paling buruk ini. Jadi kalau kita mengacu kepada angka ini, sepertinya bolehlah kita menduga-duga. Pemberantasan yang selama ini didengung-dengungkan oleh pemerintah harus kita pertanyakan, benar nggak?
kita tidak menyatakan, tidak berani kita mengatakan bahwa itu pura-pura atau apa. Tapi setidaknya angka ini memaksa kita untuk mempertanyakan, benar nggak pemerintah telah memberantas judi online ini? Betul. Karena nggak mungkin sampai 327 triliun, ini hampir 10% dari APBN loh ini. Iya, benar. Jadi, dan angka ini jangan hanya dilihat angkanya ya, di balik angka itu berapa juta korbannya. Apalagi kalau yang kita deteksi itu kan korban yang terbesar adalah pelajar dan ibu-ibu. Yang memang tadinya berharap dengan judi online ini bisa dapat tambahan penghasilan yang signifikan, Bang. Karena iklannya seperti itu. Begitu, ya. Wah, begitu menjanjikan. Mudah loh dapat uang. Jadi kau tidak punya uang, main judi online. Itulah iklannya. Jadi bayangkan anak-anak pelajar, ibu-ibu, itu yang terbesar dan berpenghasilannya. Lewat tahu nggak? Di bawah 100.000. Pertanyaannya, Bang, adalah sekian usaha sudah dilakukan, tapi apakah memang akhirnya judi online ini seperti narkoba yang kita tahu bahwa itu bahaya, itu mematikan, kita berantas, tapi makin lama bukan makin sedikit, tapi malah makin banyak, Bang? Ya, ini jangan-jangan lebih kejam daripada narkoba. Jadi kalau pemerintah tidak menganggap judi online ini menjadi hantu yang akan menjerumuskan bangsa ini, saya nggak tahu lagi. Jadi ini judi online ini harus dijadikan pemerintah menjadi tugas utama ke depan. Jadi tidak boleh lagi nunggu besok, tapi sekarang juga berantas. Jangan hanya bentuk satgas, bentuk task force, bentuk 5 kementerian. Jadi saya lihat ini kan hanya omon-omon. Jadi omon-omon aja. Percuma kalau nggak ada action. Konon katanya karena yang ada di balik judi online ini orang-orang kuat, Bang. Kuat uangnya, kuat pengaruh politiknya, kuat jejaringnya. Jadi susah untuk diberantas, Bang. Wah, takut kita ngomong itu. Itu dia. Karena itulah yang sudah dicurigai orang selama ini. Bahwa tidak mungkin judi online ini bergerak tanpa kekuatan yang dahsyat. Terutama dalam negeri. Kita akan bahas itu, Bang Elman dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 23 April 2024, matikan judi online. Matikan judi online. Terungkapnya perputaran uang judi online atau judol di Indonesia yang mencapai 327 triliun rupiah sepanjang 2023 pantas membuat kita semua marah. Di balik angka itu berarti ada jutaan orang terjerat dan sangat mungkin telah ada nyawa melayang. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Budi Ari bahkan menyebut ada 2,7 juta orang terjerat judol. Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bahkan menyebutkan jumlah pemain judol di Indonesia mencapai lebih dari 3,2 juta orang. Ironisnya, korban judol didominasi pelajar dan ibu-ibu dengan penghasilan di bawah Rp100.000. Jumlah mereka mencapai 2,1 juta orang. Mereka terjerat judol karena iklan yang begitu menggiurkan dan sangat mudah ditemui di berbagai platform daring. 1.000 wajah judol dengan kamuflasenya yang begitu lihai bahkan membuat tren usia korban semakin muda setahun belakangan ini. Seperti dilaporkan sejumlah dokter spesialis anak dan klinik anak, jumlah pasien anak dengan indikasi kecanduan judol meningkat. Sebuah klinik anak di Pejaten, Jakarta Selatan sepanjang tahun 2023 menerima hampir 50 anak kecanduan judi online. Penderitanya bukan lagi hanya tingkat SMA dan SMP seperti sebelumnya, melainkan hingga anak kelas 5 dan kelas 6 SD. Anak-anak itu berperilaku agresif, termasuk mengamuk dan membanting-banting barang saat kalah ataupun ketika tidak lagi diberi uang oleh orang tua mereka untuk membeli slot. Para dokter meyakini jumlah korban anak akibat judol sesungguhnya lebih banyak lagi karena tidak semua orang tua memiliki kesadaran dan kemampuan membawa anak mereka berobat.
Di kelompok usia dewasa, dampak judol lebih menyedihkan. Pada Sabtu 20 April lalu, Menkominfo Budi Ari mengungkapkan bahwa tahun ini saja ada 4 orang bunuh diri akibat judol. Di berbagai pemberitaan, tidak sedikit dilaporkan kejadian kriminal termasuk pencurian dan narkoba yang dilatar belakangi judol. Di Indonesia, segala bentuk perjudian termasuk judol jelas dilarang. Dalam pasal 27 ayat 2 Junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE disebutkan pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selain itu, pasal 303 KUHP mengenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda pidana paling banyak 10 juta rupiah bagi para pemain judi. Maka pertanyaan besarnya ialah, mengapa negeri ini amat sulit memberantas judol? Kenapa pula memberantas judol tidak ubahnya dengan pekerjaan panjang memberantas pinjol ilegal? Meski judol memang telah jelas dilarang, pemberantasannya juga ditentukan kemampuan kita menjerat hingga ke transaksi transnasional. Di dalam negeri sendiri pada Januari lalu, PPATK telah memblokir 3.935 nomor rekening yang berkaitan dengan transaksi judol dengan nilai 167 miliar rupiah. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan sudah memblokir 5.000 rekening dari awal tahun hingga Maret kemarin. Selama 5 tahun terakhir, Kominfo juga sudah menutup 840.000 situs dan akun terkait dengan judol. Meski begitu, perusahaan-perusahaan judol juga lihai melarikan dana ke luar negeri melalui perusahaan-perusahaan cangkang. Upaya kepolisian mengejar para perusahaan judol kemudian terbentur dengan legalnya keberadaan mereka di Kamboja dan negara-negara lainnya yang menjadi basis markas mereka. Persoalan itulah yang semestinya menjadi fokus Satuan Tugas Khusus atau Task Force Pemberantasan Judol. Task Force ini dibentuk Presiden Joko Widodo Rabu 18 April lalu. Kita mendesak pemerintah agar Task Force itu tidak sekadar menyempitkan, melainkan benar-benar menutup celah pergerakan perusahaan judol. Karena itu pula, Task Force harus mampu bekerja baik memberantas dari praktik terbawa termasuk promosi yang menggunakan para gamer hingga meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tujuan aliran dana judol. Kita mengingatkan pula agar pemerintah tidak justru terpancing menjadikan judol sebagai lahan pajak baru. Wacana yang juga telah cukup lama berembus ini sama sekali bukan solusi. Betapapun potensi pajak yang ada, risiko yang harus kita tanggung adalah rusaknya generasi muda. Cara-cara seperti itu tidak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang kita akan bertanya dulu Bang Elman sebelum kita lanjutkan diskusi. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Kepala Biro Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Natsir Kongah. Pak Natsir, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, apa kabar? Baik-baik, tapi melihat kondisi judi online jadi tidak baik-baik juga nih. Pak Natsir, kalau melihat judi online dari kacamata PPATK, sebetulnya apakah memang blokir rekening yang sudah dilakukan, PPATK sudah lakukan, OJK sudah lakukan, itu efektif atau memang tidak ya? Karena kalau melihat angkanya saja makin banyak sebetulnya orang main judi online. Bagaimana Pak Natsir? Ya, apa yang kita lakukan dan bekerja sama dengan kementerian lembaga lain itu cukup efektif ya. Cuman memang karena demand-nya begitu besar, sehingga memang itu seolah-olah terus meningkat ya. Tapi kalau nggak kita kerja tentu jumlahnya lebih masif lagi. Jadi itu demand-nya cukup besar di negeri kita, dan memang mereka juga begitu masif
gencar gitu ya mengambil ceruk pasar yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi walaupun sudah ditutup, kalau data di editorial ini PPATK katanya sudah memblokir 3.935 rekening. Transaksi judi online-nya 167 miliar rupiah. OJK Pak Mahendra Ketua mengatakan sudah memblokir 5.000 rekening. Ini akhirnya harus memblokir lebih banyak lagi, tidak ada solusinya itu Pak Natsir untuk benar-benar mematikan gerak langkah bandar-bandar judi online ini? Ya karena mereka juga begitu ditutup buka lagi rekening yang lain dan perjual beli dari transaksi yang ada itu juga masih cukup tinggi ya, dan ini penting juga masyarakat juga harus tahu ya, jangan sembarang memberikan rekening kepada pihak lain. Kalau kita lihat di pasar kan masih ada aja tuh jual beli rekening ya, ini walaupun sudah ditangkap oleh kepolisian, terus lagi berkembang. Jadi semua ini tidak hanya bisa dilakukan oleh PPATK sendiri, kepolisian sendiri, OJK sendiri gitu ya. Harus semua kita sebagai anak bangsa, semua elemen itu harus bersama-sama ya. Khususnya juga kita sebagai orang tua untuk banyak memperhatikan anak-anak jangan sampai ikut di judi online. Karena memang dari data yang ada di kita itu Bang Langat, itu ibu rumah tangga, guru, anak-anak pelajar itu banyak yang melakukan judi online ini. Itu kok bisa tahu ya Pak Natsir ya, ibu rumah tangga, lalu anak-anak, datanya itu dapat dari lalu lintas transaksi rekening atau bagaimana? Nah, ketika mereka buka ataupun rekening itu kan yang di e-wallet segala macam itu kelihatan itu dari profil yang ada seperti itu ya. Oh, oke. Ini kalau data dari PPATK, Pak Ivan Yustiavandana mengatakan ada pemain judi online lebih dari 3,2 juta. Itu seluruhnya 100%-nya adalah online ya, harus pakai aplikasi ya Pak Natsir ya? Ya kalau judi online ya tentunya online ya, yang mereka juga di dalam memakai selain perbankan juga e-wallet. Mereka itu kan pop up gitu ya, di rekening pelaksana dari judi online yang ada. Nah, banyak sekali kalau modusnya itu yang kita lihat ya, Bung Leonard ya. Misalnya banyak menggunakan rekening orang lain tadi melalui meminjam rekening ataupun aktivitas jual beli rekening. Nah, kalau kita lihat bandar yang besar itu banyak juga melarikan uangnya ke luar negeri melalui company ataupun perusahaan-perusahaan bodong gitu. Pakai berbagai macam mata uang ya, termasuk wallet, kripto seperti itu. Terakhir pemerintah membentuk task force pemberantasan judi online pada Rabu 18 April yang lalu. PPATK melihat ini akan benar-benar menjadi obat yang mujarab atau jangan-jangan hanya menambah usaha saja, tapi efektivitasnya kita belum tahu juga Pak Natsir bagaimana? Optimis dong Bung Leonard. Artinya semua upaya kita lakukan secara optimal ya. Karena ini masalah besar ya yang melibatkan banyak masyarakat dan masyarakat bawah ini, terutama yang pengguna judi online ini. Jadi kita optimis ya untuk ini sama-sama ya. Intinya kita sama-sama melakukan untuk agar judi online ini bisa kita tekan semaksimal mungkin. Pak Natsir, satu pertanyaan Pak. Ini kan yang mengetahui rekening kan PPATK ya, tanpa menanyakan namanya tentunya. Apa benar sinyalemen selama ini bahwa judi online ini susah diberantas karena yang menjadi bandar atau termasuk pelindungnya, backingnya, itu memang orang-orang yang dalam tanda petik besar begitu ya, punya kekuatan uang, punya kekuatan politik juga mungkin. Ada tidak konfirmasi kepada hal itu Pak Natsir? Saya nggak bisa mengkonfirmasi hal itu ya, karena kita melihat dari data judi online bandar besar itu yang sampai ke luar negeri itu
ya memakai nomine ya, nama-nama yang oke. Nama-nama yang bukan nama-nama terkenal itu ya? Iya, seperti itu. Oke, baik. Kita harapkan task force ini bisa efektif supaya tidak menambah birokrasi saja, tapi benar-benar bisa mematikan judi online. Terima kasih Kepala Biro Humas PPATK. Semangat kita semua ya. Ya? Semangat kita untuk sama-sama. Oh ya, harus semangat, betul. Oke, terima kasih Pak Natsir Konga. Selamat pagi, Pak. Jadi seperti narkoba, Bang, kembali lagi Bang Eman, bahwa narkobanya kita tahu bahaya, tapi karena demand-nya tadi kalau menurut Pak Natsir Konga terhadap judi online ini besar, artinya sekian ribu rekening ditutup, sekian ribu lagi muncul, sekian ribu aplikasi judi online di take down oleh Kominfo, muncul lagi yang baru. Jadi tidak bisa kita berantas, Bang. Begini, Bung Leo, itu yang menjadi pertanyaan besar buat kita kan. Kalau kita dengar tadi pernyataannya Pak Natsir tadi kan, sepertinya kita putus asa kan. Iya. Hampir ditutup, buka lagi. Ditutup 1, buka 10 kan gitu kan. Pertanyaannya, apakah semua negara mengalami hal yang sama? Tidak juga. Tadi kan di awal tadi kita bilang, kita juara pertama. Iya. Ya, peringkat pertama terbesar di dunia pemain judi online. Kok bukan negara lain? Mengapa harus kita? Mengapa negara tetangga tidak? Mengapa negara-negara maju yang lain juga tidak gitu? Kok kita? Apa penyebabnya? Jadi ini menjadi pertanyaan besar. Yeah. Dan pertanyaan tunggal juga ini kepada pemerintah. Mengapa rakyatmu ini justru peringkat pertama terbesar pemain judi online di seluruh dunia gitu? Kok negara-negara kalah? Itu pertanyaan. Berarti kan negara lain, kalau kita ambil logika seperti itu, di negara lain pemerintahnya mampu memberantas, setidaknya membatasi, meminimalkan perjudian online. Saya nggak tahu apa caranya kan, pasti bisa. Kenapa misalnya di China misalnya, negara penduduk terbesar misalnya kan, jauh lebih banyak daripada Indonesia. Dia kalah sama kita. Penduduk Cina itu sekarang 1,4 miliar. Kita hanya 280 juta. Kok kita bisa juara dari Cina gitu? Untuk judi online. Untuk judi online gitu kan. Nah ini PR besar buat pemerintah. Mengapa? Kita kan selalu bilang tadi nanti 18 April yang lalu kan dibentuk task force. Gugus tugas. Dan gugus tugas ini dari dulu sudah ada. Bolak-balik ini ada 5 menteri. Ganti nama, ganti anggota, ganti tim. Yang berbeda hanya tinggal yang bicara di layar televisi aja kan, yang berbeda. Tapi sama copy paste itu. Karena jumlah perputaran uang di judi online-nya bukan yang mengecil, malah bertambah. Coba. Pemainnya malah bertambah. Coba. Sekarang dia sasar pelajar. Bahkan menurut yang kita lihat di hasil investigasi media Indonesia, itu kan ada klinik dokter anak kan, dokter anak itu di Pejaten ya, Jakarta Selatan. Setidaknya tahun lalu 50 anak menjadi pasien pecandu judi online. Sudah kecanduan judi online. Dan umur sekarang ini anak-anak kecanduan itu dulu kan SMP, SMA. Sekarang sudah ada kelas 5 SD sampai kelas 6 SD. Makin muda. Makin kecil sudah kecanduan judi online. Jadi beliau bisa bayangkan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana masa depan negara ini kalau anak-anak sudah diracuni dengan candu online. Sudah candu narkoba, candu online lagi. Mau bagaimana masa depan kita? Pertanyaannya kan begini ya. Ini kan tadi kenapa saya tanyakan ke Pak Natsir Konga dari PPATK. Temuannya ini adalah dari judi online. Artinya semua pakai aplikasi. Dan kalau Kominfo mengatakan di dalam editorial sudah menutup 840.000 situs dan akun terkait dengan judi online. Tapi kan terus muncul lagi. Masa nggak bisa ya Bang, ada algoritma, ada AI untuk kemudian setiap aplikasi baru muncul, walaupun belum dilihat oleh Kominfo, itu terindikasi judi online, mati sendiri begitu? Gini aja Leo, saya tadi bilang, kenapa
di China itu kok bisa? Dengan jumlah penduduk itu jauh lebih banyak dari Indonesia. Kenapa bisa? Kenapa kita nggak belajar ke China mengenai pemberantasan ini? Kenapa misalnya seperti di negara tetangga kita aja tidak terdengar ada judi online yang sebesar di Indonesia? Kenapa gitu? Kalau saya menduga pemerintahnya serius untuk memberantas. Dia tidak mau rakyatnya hancur, karena dia tahu kalau rakyat hancur negara juga akan hancur. Iya. Jadi ini soal. Jadi kalau soal-soal yang sangat penting ini kita sederhanakan, ya penyelesaiannya juga sederhana. Jadi itu aja. Jadi ada waktu tertentu mereka bicara, kita bicara online dong, judi online. Ini karena ini sudah marak nih, rakyat marah nanti nih. Kita ngomong dulu nih, bahwa kita kerja. Gitu kan. Kita bentuk gugus tugas. Ayo, coba dulu umumkan dulu. Berapa yang sudah di take down, diblokir. Berapa banyak? Hanya jangan naikkan dulu angkanya sedikit. Atur biar terlihat kerjanya. Mengatur berapa rekeningnya sudah diblokir. Berapa uang yang sudah bisa Kan itu jadi hanya bisnis biasa rutinitas saja. Business as usual, tiap hari saja. Bang, tapi yang tadi kan memang dikonfirmasi oleh Pak Natsir, rekening yang dipakai itu rekening nomine kan, rekening yang orang-orang kecil atau bahkan jangan-jangan nggak ada orang yang mungkin tapi pasti harus ada orang. Dan itu tidak bisa mengkonfirmasi bahwa memang ada orang-orang kuat yang ada di belakang judi online ini, Bang. Bagaimana itu, Bang? Begini, Leo. Bagaimana mungkin tiba-tiba backingnya judi online itu model Leo? Model saya mungkin nggak bisa eksis. Yang punya hanya bicara aja ya. Ini sederhana aja. Logikanya akal sehat saja. Mungkin nggak hanya sekuat Leo, hanya sekuat Elman yang menjadi backing daripada judi online ini. Kan nggak mungkin. Saya tidak mau mengatakan yang membacking ini orang-orang berpangkat, orang-orang saya nggak mau. Tapi yang saya mau katakan, apa mungkin seperti kita berdua? Kan ini yang harus dijawab oleh pemerintah, penguasa, gitu, DPR, semua lah mereka. Jangan anggap enteng loh. 327 triliun tahun lalu perputaran uang judi online Indonesia itu yang terdeteksi. Jangan-jangan 500 triliun. Jangan-jangan sekarang sudah lebih lagi. Dikatakan misalnya kan korbannya sekitar 2,7 kata Menko Info kan, 3,2 kata PPTK. Jangan-jangan sudah 10 juta. Kita kan nggak tahu. Bang, pertanyaannya adalah begini, Bang. Apakah ini akan menjadi satu masalah yang dianggap sangat serius karena kan tidak terlihat ya. Kalau saya analogikan dengan COVID, pada saat itu kita sangat serius menanggapinya karena dengan sangat cepat berguguran korban-korban dan kita banyak tidak tahu tentang itu. Apakah memang, ya maaf kata, harus menunggu korban lebih fatal, lebih banyak lagi, baru bergerak serius? Tapi kita harus jeda dahulu. Bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan juga Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan judi online ini. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manokwari, Papua Barat. Ada Pak Max. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Elman. Selamat pagi Pak Max. Orang keduanya. Iya, silakan Pak, pendapat Anda Pak. Judi online ini menurut Pak Max bisa diberantas atau tidak? Harus diberantas. Karena apa? Sudah meracuni kalangan generasi muda Indonesia. Yeah. Saya perhatikan di Manokwari saja bahwa ketika kita ajak bicara anak muda, bahkan cucu saya sendiri, anak saya sendiri, itu pada sibuk dengan game online. Saya sampai marah-marah. Weh, ini Opa ada ajak bicara. Kamu sibuk dengan segala macam. Nah ini hal yang ini. Nah ini peran Menkominfo untuk melihat hal ini. Aplikasinya ya? Sudah matikan PPATK. Aplikasinya itu kan, ya servernya di mana langsung dimatikan. Kerjasama dengan pihak kepolisian, tim cyber untuk menangkap ini orang-orang yang selalu bahkan mungkin agennya ada di Jakarta. Nah ini yang perlu kejar betul. Bekerja sama secara tim untuk memberantas, karena ini akan merusak masa depan generasi muda Indonesia, masa depan generasi bangsa. Bung Leo dan Bung Elman. Yang terakhir, Bung Elman, waktu 1 menit, saya mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran yang sudah diputuskan oleh MK dalam sidang MK kemarin. Kemudian pesan saya dalam kabinet yang akan datang, saya ngelantur ya, bisa memperhatikan orang-orang Papua untuk kemudian dimasukkan ke dalam kabinet Pak Prabowo, Pak Gibran. Terima kasih, tapi saya mendukung tetap berantas judi online, game online, ada quiz online juga, itu yang merusak, itu quiz online. Baik. Terima kasih Pak Max di Manokwari untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Max ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Metro, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sukarwan. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Gini Bang, ini analoginya gini, polisi itu sering bertindak memberantas knalpot brong. Kenapa sih knalpot brong diberantas? Mbok sudah pabriknya tutup, titik. Itu loh. Terus sekarang judi online, itu servernya harus dicari. Ini tugasnya Pak Listio Sigit, Pak Kapolri. Gampang, nek saya jadi Kapolri langsung saya telusur, semua judi online saya matikan total. Sekarang kalau judi online setahun sekian triliun. Itu kalau untuk membangun IKN nggak usah nunggang investor. Begini Bang, ketika tahun 70-an, 60-an, 70-an, Ali Sadikin sebagai gubernur DKI membangun Jakarta dengan membuka Nalu. Nah, terus kata Nalu terus direhabilitasi ke depan, sumbangan dana sosial berhadiah. Itu bukan judi, sumbangan sosial. SDSB siapa mau beli rela silakan, yang tidak beli nggak usah ngamuk. Karena dulu kalau kita melihat Muhammad Ali Tindu siaran langsung di TVRI, iklannya SDSB yang menjadi dananya yang menjadi mengiklani. Nah, sekarang kalau memang judi online diberantas, alihkan SDSB hidupkan kembali dananya untuk membangun IKN 2 tahun saja 1.000 triliun cukup. Ya, terima kasih Pak Sukarwan untuk sharing Anda dan pendapat Anda dari Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukarwan ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lia. Silakan Bu, pendapat Ibu bagaimana nih kita benar-benar bisa mematikan judi online atau ya pasrah saja akhirnya? Menurut Ibu bagaimana? Kalau kita ini kerjasama Pak ya, dengan masyarakat, pejabat dan sebagainya yang berkompeten itu saya rasa bisa Pak ya. Inilah masalahnya ini tadi. Seperti Pak Leo tadi tanyakan, apakah mungkin ada backingnya? Bukan lagi mungkin Pak ya, logikanya itu pasti.
Kapan bisa tidak bisa susah diberantas karena backingnya ada orang kuat, ya ada backingnya. Itu tidak usah ditanya Pak, itu logikanya itu ya. Pertama ada backingnya orang kuat. Yang kedua adalah bukan lagi backing, mereka juga terlibat di dalam Pak, ya mereka juga ikut main, makanya susah diberantas ya. Dan yang ketiga adalah yang umum ini Pak ya, penegakan hukum yang kurang tegas. Ini yang umum Pak ini. Jadi sama saja dengan narkoba, korupsi. Kenapa susah diberantas? Karena itu tadi ada backing orang kuat, ada malah dia juga sedang bermain, dan terakhir adalah penegakan hukum yang kurang tegas ini. Jadi kalau bisa ya bisa Pak, asal itu tadi kita kerjasama. Dari itu tidak ada yang terlibat di dalamnya orang kuat, tapi ini kan selalu ada. Ketika di televisi selalu ada yang terlibat, jadi inilah susahnya ya. Jadi tapi kita tetap optimis Pak ya, mudah-mudahan negara kita ini terbebas dari judi online, dan negara kita ini atau masyarakatnya itu bisa damai dan tentram. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Pertanyaannya kembali lagi Bang Ilman. Judi online ini kan mudah karena semua orang Indonesia punya handphone. Kebanyakan mainnya kalau nggak di komputer tuh di handphone kalau saya lihat main slot-slot itu Bang. Lalu yang kedua, dengan jumlah uang yang tidak terlalu banyak untuk bagian awal, itu bisa dapat uang yang lebih besar. Dan ini membuat orang Indonesia yang konon katanya adalah bangsa instan Bang, menghargai hasil, tidak peduli prosesnya, suka sekali dengan ini. Bagaimana Bang? Ya pastilah. Orang lapar, orang nggak punya uang, ada dijanjikan melalui iklan-iklannya kan, kan banyak iklan-iklannya yang betul-betul ini gampang nih cari duit. Dengan Rp10.000 bisa dapat 1 juta. 1 juta, 10 juta kan, ya tergiur. Gitu kan. Mulanya 10.000, 20.000 uang jajan tadinya. Betul. Itulah pelajar-pelajar itu kan. Nah memang ini yang kita harapkan sebetulnya kan peran pemerintah. Dan ini tidak lagi bisa lagi diperankan oleh masyarakat. Keluarga tidak bisa. Nggak bisa lagi. Karena orang tua membentengi anak supaya hati-hati loh, memberi nasihat setiap hari. Leo, kalau saya bandingkan bahaya COVID dengan bahaya judi online, ini lebih dahsyat judi online ini. Sebetulnya? Sebetulnya. Hanya karena tidak terekspos saja. Kalau rakyat sekarang mau jujur, berteriak, mereka udah berteriak, udah meronta-ronta ini sebenarnya. Kenapa? Bagaimana dia menghadapi anak-anaknya, anak-anak pelajar, istrinya, suaminya, korban judi online ini. Sebetulnya udah bergelimpangan ini Leo. Tapi karena malu juga mungkin. Malu. Ada faktor malu. Ya dan orang tidak kayak misalnya kan demam berdarah kan. Lebih dahsyat demam berdarah daripada COVID sebetulnya. Mematikan orang juga kan. Ini juga sama. Hanya ini bedanya mematikannya perlahan-lahan. Tapi itu di Pejaten itu kan, salah satu klinik mengatakan 50 orang tahun lalu pasien dia. Anak-anak ya? Anak-anak itu. Kecanduan judi online. Makanya umurnya pun dulunya SMP sama, sekarang sudah kelas 5 SD, kelas 6 SD. Itu salah satu klinik ya. Tidak semua orang tua yang mampu membawa anaknya, anak pecandu judi online ini ke klinik. Iyalah, mahal itu Bang. Mahal kan? Nah, Anda bisa bayangkan berapa banyak sekarang anak-anak pelajar yang bergelimpangan, ibu-ibu yang bergelimpangan, main slot, suami yang bergelimpangan main slot, korban daripada judi online ini. Pertanyaannya pemerintah tahu nggak nih? Tahu tapi pura-pura nggak tahu kan gitu kan? Bang, pertanyaan besarnya gini Bang, kalau saya berpikir kan muaranya adalah aplikasinya Bang. Dan itu kan harusnya Kominfo bisa menangkalnya begitu rupa. Sekian waktu yang lalu saya masih ingat pada saat ramai ada hoax, itu bisa kita lambat sekali menerima informasi hoax itu karena by system dibuat seperti itu. Itu pernah terjadi Bang. Nah ini kok masa nggak bisa sih? Ini kan tinggal mempersempit aplikasi aja kan. Iya. Sebetulnya itu pernah itu dipersempit ya kan. Betul. Sehingga hoax itu kan berkurang dia kan. Benar, efektif itu. Bisa diatur kok. Kan otoritas kan sekarang begini loh. Mana yang mau kita korbankan? Rakyat, korban judi online demi demokrasi, atau
demokrasinya yang kita kendalikan sedikit untuk menyelamatkan korban judi online. Harusnya menyelamatkan yang lebih banyak ini, Pak. Kita selamatkan dulu ini. Iya dong. Karena ini nyawa kan. Iya. Nah itu menjadi pertanyaan buat kita. Kenapa pemerintah hanya bicara buatkan gugus tugas? Seolah-olah kalau sudah dibuat gugus tugas sudah aman. Loh, ini kan serangan ini kan bukan serangan fisik nih. Iya, iya. Ini kan aplikasi. Bagaimana kita mengendalikan aplikasi? Iya. Salah satunya mengendalikan aplikasi ya memang ya aplikasinya dipersempit kan. Iya. Katakanlah misalnya sekiranya misalnya anak-anak ini tidak bermain handphone, selamat dia kan gitu kan. Betul. Ini kan obat mujarab untuk menyelamatkan orang jadi judi online, sita semua gadgetnya, gawainya, HP-nya. Iya. Pasti nggak bisa lagi dia main. Iya. Tapi kan itu kan hal yang tidak mungkin sekarang ini kan. Yeah. Tidak mungkin orang sekarang tidak punya handphone. Kita menyambut baik adanya task force ini, Bang. Tapi bagaimana memastikan task force ini benar-benar bisa efektif? Seperti tadi kata Pak Natsir Konga dari PPATK, optimis dong. Tapi apakah optimis saja cukup? Kita akan bahas bagian berikut. Bang Amam, bisa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, apa pesan yang kita bisa sampaikan kepada pemerintah task force itu benar-benar efektif, bukan hanya formalitas, Bang? Begini, Leo. Sekarang kan kita udah selesai pemilu. Sudah. Waktu pemilu kemarin kita kan semua bersemangat kan. Gegap gempita. Kita ingin melahirkan pemimpin baru. Yeah. Nah, itu kan. Sudah selesai kan itu kan. Sudah. Bagaimana kita buat juga pemerintah ini juga semangatnya bersama-sama rakyat juga berperang melawan judi online ini. Jadi yang ingin saya mau katakan, pemberantasan judi online ini tidak bisa dengan siluman. Harus betul-betul menjadi gerakan nasional, gerakan bersama gitu. Pemerintah, masyarakat, ya guru, semua sama-sama nih. Yeah. Polisi terutama kan ini kan judi 303. Kalau polisi mampu memberantas judi-judi, dulu kan banyak Joker, Karola ini. Sekarang hampir nggak ada lagi tuh. Judi offline itu ya. Itu berarti polisi sukses memerangi judi dulu. Judi offline itu. Offline itu judi. Kita salah sama polisi. Nah, sekarang kita minta perhatian polisi serius untuk judi online. Pasti bisa. Kenapa mereka bisa? Bayangin, seluruh daratan Indonesia, Sabang Merauke, hampir bisa dikatakan nggak ada lagi judi rumahan. Kalaupun ada ya 1-2 lah, itu mungkin bisa dipahami, nggak terdeteksi kan. Mungkin karena beralih ke online semua, Bang. Nah makanya, sekarang bagaimana polisi ini diarahkan untuk memberantas judi online ini? Kan sudah banyak cyber crime unit itu. Nah, maka saya bilang, itu harusnya. Yang kita harapkan bukan nangkapin 1-2 itu nggak ada artinya. Itu pelaku di lapangan. Itu pelaku di lapangan, kaki tangan aja itu. Iya. Langsung di induknya kita apa? Bandarnya, misalnya servernya di take down. Aplikasinya baru take down lagi. Jadi berlalu cepat nih. Bisa apa tidak? Kalau mau, Leo. Sekarang mau nggak? Itu dia. Nah, ini juga menjadi pertanyaan masyarakat. Iya. Mau nggak? Ya kalau nggak mau ya sudah. Nggak akan bisa. Rakyat akan korban. Tadi saya katakan, korban judi online ini jauh lebih dahsyat daripada korban COVID kemarin. Kenapa ketika COVID kemarin semua semangat berperang melawan COVID? Kenapa kita sekarang nggak mau? Maka itu kita minta perhatian pemerintah sekarang, selesai pemilu, sekarang coba selamatkan rakyat yang sudah menjadi korban judi online ini. Apalagi 327 triliun itu yang terdeteksi. Jangan-jangan 500 triliun. Atau jangan-jangan 1.000 triliun, Bang. 1.000 triliun. Lebih banyak lagi daripada yang kita kira. Anak-anak, Leo, kelas 5 SD,
kelas 6 SD sudah jadi korban judi online. Baik. Kita harap apa yang kita bicarakan ini benar-benar menyumbang penyelamatan anak bangsa kita ya Bang ya. Bang Eman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi. Pemirsa, kita mendesak pemerintah agar gugus tugas task force tidak sekedar menyempitkan, tapi juga benar-benar menutup celah pergerakan perusahaan judi online. Karena itu task force harus mampu bekerja, baik memberantas dari praktik terbawah, termasuk promosi yang menggunakan para gamers, maupun meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tujuan aliran dana judi online. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.